Ada seorang ulama sufi al-faqih namanya Said Ahmad Zarwuk al-Fasi. Kalau tadi syarat, sekarang alat. Beliau katakan alatul ilmi arba. Alat untuk mendapatkan ilmu 4. Alat mendapatkan ilmu 4. Yang pertama wahia syekhun fattah. Harus ada guru yang pakar dalam ilmu tersebut sehingga bisa membuka ilmu kepadanya. Jadi kalau pilih guru, ya sebagaimana saya ketika belajar, saya selalu mencari guru yang ahli dalam bidangnya. Mau belajar tafsir, ini di mana sekolahnya? Oh, ahli tafsir. Ya belajar tafsir. Ini di mana ahli fikih? Belajar fikih kepada beliau. Syekh ini ahli apa? Tafsir atau sejarah? Sejarah, saya belajar sejarah. Sehingga nanti dibukakan ilmu kepada kita. Fattah. Makna kedua, syekh ini bisa menyambungkan hati kita dengan Allah, dengan Rasulullah SAW. Namanya mursyid. Dan ini syaratnya banyak. Mursyid itu tidak sembarangan. Karena dia menyampaikan kita kepada Allah dan kepada Nabi Muhammad SAW. Maka syarat wajibnya alim. Dia tahu syariat, tahu hukum. Itu alat yang pertama untuk mendapatkan ilmu. Harus ada guru. Sehingga ada pepatah mengatakan, man la syaikha lahu fa syaitanu syaikhuh. Orang yang belajar tidak punya guru, maka gurunya syaitan. Akhirnya apa? Jadi ngaco. Jadi rusak ini agama. Kemudian nanti ujung-ujungnya manfaatkan orang. Dia gunakan agama mencari dunia. Dia peras orang. Ini tongkat sakti. Saya dapat dari Sunan Gunung Jati. Saya jual. Ini harganya sekian. Bohong. Kadzab. Ya, hati-hati. Makanya disebutkan, kalau tidak punya guru, setan yang ganggu dia. Setan yang ajarin. Ini. Dengan ini kau dapat uang banyak. Dengan ini kau bisa bohongin orang. Dengan ini dan seterusnya. Itu yang mengatakan Imam Ghazali, bukan saya. Al-Imam Ghazali dalam kitabnya disarahkan oleh Syekh Muhammad Murtada Az-Zabidi, Syarah Ihya Ulumuddin, berjudul Ithaf Sadatil Muttaqin. Beliau menjelaskan dalam kitab tersebut. Jadi alat pertama harus ada syekhun fattah. Harus ada guru fattah yang bisa membuka ilmu kepadanya. Yang kedua, ya syekhun fattah. Yang kedua itu adalah aklun rajah. Makna aklun rajah ini diartikan secara tekstual akalnya unggul. Tapi diterjemahkan oleh para ulama, dia punya keteguhan dan suka menganalisa, suka berpikir. Jadi kalau mau dapatkan ilmu harus banyak berpikir. Berpikir tentang ilmu. Bukan berpikir yang lain. Ini bagaimana ayat ini ya seperti ini. Bagaimana hadis ini maksudnya. Jadi harus ada muncul itu rasa penasaran untuk dia menganalisa setiap apa yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Atau firman Allah Ta'ala. Tapi tetap lewat guru. Selesai belajar dari guru, ada yang bingung. Itu para ulama terdahulu, mereka biasa selesai belajar dari guru, mereka pulang ke rumah mengulang pelajaran, ada yang sampai 200 kali. Ada yang sampai 1000 kali. Jadi mengulang pelajaran yang sudah dipelajari, mereka pulang sampai 200 kali. Ada yang sampai ribuan kali. Biar apa? Biar dia nempel di kepala. Dan biar paham. Makanya metode yang diajarkan di dalam isyarat Al-Quran, pertama qiraah, baca.
Ketika sudah baca, makanya wahyu pertama Iqra, bacalah. Karena itu metode pertama untuk mendapatkan ilmu, baca. Yang kedua, tafahum. Bukan hanya baca, tapi juga usaha untuk faham. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Kalau sudah paham, tahaffuz, hafal. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sudah hafal, takrir, diulang-ulang. Sudah nempel, tatbik, diamalkan. Kalau sudah seperti ini, Allah kasih ilmu yang tidak kita pelajari. Man alima wa amila wa allama awratha ilma ma lam ya'lam. Siapa yang tahu satu ilmu, kemudian dia amalkan ilmu tersebut dan dia ajarkan kepada manusia, maka Allah akan wariskan padanya ilmu yang tidak pernah ia ketahui. Namanya ilmu laduni. Ilmu laduni Allah sebutkan dalam Al-Quran. Nabi Khidir alaihissalam. Nah, ini yang kedua. Alat mendapatkan ilmu yang kedua adalah aklun rojah. Yang ketiga, kutubun sihah. Harus punya kitab. Kitab 2 biji mau jadi orang alim. Kitab 1 dibaca. Itu dari dulu. Kalau khutbah ya buku itu sudah. Keliling kemana-mana ceramah, ngajar, itu namanya kaslan, malas. Harus banyak kitab. Kemudian kitab yang dimiliki tidak sembarangan kitab. Jangan sampai ada kitab yang salah mengajarkan akidah. Hati-hati, merusak. Ini lebih berbahaya dari sahabat yang jahat. Kitab yang salah lebih berbahaya dari sahabat yang jahat. Kenapa? Karena kalau kitab yang salah kita baca, dia rusak kita punya otak. Di situ kitab bahas tasbih. Allah punya betis, punya kaki, wajahnya. Ada kitab seperti itu. Kitab dari agama Islam. Allah itu seperti pemuda, tidak berkumis, tidak berjenggot, duduk di atas kursi. Rusak akidah, rusak pemahaman. Nauzubillah. Makanya beli kitab, tanya kepada guru. Jangan main beli buku, mentang-mentang agama, ada sirah nabawiyah, gak taunya orientalis yang karang. Di dalamnya sirahnya apa? Menistakan Nabi. Ada. Saya pernah bahas kitab-kitabnya. Saya sebutkan kitabnya. Biar pada tahu. Sirah nabawiyah, sejarah Nabi Muhammad. Tapi disusun oleh orang yang terpengaruh paham orientalis. Ada. Maka buku agama itu kalau mau dibeli, yang bahasa Arabkah itu ataukah yang sudah diterjemahkan, harus tanya kepada yang paham kitab. Makanya ini alat yang ketiga, harus punya kitab. Tapi ditambah sihah, kitab yang benar, bukan kitab yang salah. Ada seorang penyair terkenal namanya Mutanabbi. Seorang penyair namanya Al-Mutanabbi. Mutanabbi ini dinamakan karena mengaku nabi. Dia di akhir hayatnya mengaku sebagai seorang nabi. Namanya Al-Mutanabbi. Tapi sebelum dia mengaku sebagai seorang nabi, ada syairnya yang populer. Mungkin semua kita hafal. Itu syairnya Al-Mutanabbi. Khairu jalisin fi zamani kitab. Sebaik-baiknya sahabat, teman duduk di setiap zaman adalah kitab. Maka pilihlah kitab yang paling baik. Jangan sampai salah memiliki kitab. Kemudian yang keempat, mudawamah wa ilhah. Alat mendapatkan ilmu yang keempat, mudawamah. Tidak ada libur, rutin, setiap hari, setiap saat, setiap waktu. Belajar terus, belajar terus, belajar terus. Otak kita ini kayak pisau. Kalau mau kita punya hafalan kuat, bisa sekali baca, 2 kali baca, hafal. Itu caranya adalah setiap hari harus menghafal. Awalnya sedikit-sedikit, ditingkatkan lagi, nanti 1 lembar 1 hari.
Nanti dia sudah tajam 2 lembar. Karena akal, al-aqlu kasayf wa kasikin. Akal ini seperti pedang ataupun pisau. Kalau setiap hari diasah dia tajam. Tapi kalau dibiarkan dengan waktu yang lama dia karatan. Makanya ini diasah, dia tajam. Sudah tajam, hafalan cepat. Pemahaman juga cepat. Makanya ini yang keempat alatnya, mudawamah wa ilhah. Rutin terus belajar dan selalu menuntut, tidak pernah puas. Tidak pernah merasa berhenti. Kita sampai kapan berhenti belajar? Di dalam konsep Islam sampai mati baru berhenti belajar. Utlubul ilma minal mahdi ila lahdi. Imam Ahmad bin Hanbal yang sudah hafal 1 juta hadis, 1 juta hadis dihafal. Beliau mengatakan, ana atlubul ilma hatta adkhulal qabra. Saya akan senantiasa belajar terus sampai saya masuk ke dalam kuburan baru berhenti belajar. Itu Imam Ahmad bin Hanbal.